Selamat pagi teman-teman, saya akan menceritakan kembali Cindelaras. Zaman dahulu terdapat kerajaan yang bernama Cenggala. Kerajaan itu dipimpin oleh raja yang bijaksana bernama Raden Putra. Raja itu memiliki permaisuri yang sangat cantik dan juga baik hati. Selain permaisuri, raja juga memiliki sang selir. Sang selir lebih muda daripada permaisuri, bernama Sri Kanti. Mereka hidup bahagia, namun kebahagiaan itu terusir oleh perbuatan selir karena iri dan dengki kepada sang permaisuri. Selir dibantu oleh seorang tabib yang merencanakan rencana yang jahat terhadap permaisuri. Malam itu, selir berpura-pura sakit dan memanggil raja untuk cepat kemari. Raja pun bertanya kepada tabib, dan tabib mengatakan bahwa selir diracun oleh permaisuri. Sang raja segera mencari permaisuri di istana. Begitulah bertemu dengan permaisuri. Raja menyuruh patih untuk mengusir permaisuri ke dalam hutan. Sang patih membawa permaisuri ke hutan. Sesampai di hutan, sang patih meninggalkan permaisuri di sebuah pondok kecil. Beberapa bulan kemudian, sang permaisuri melahirkan anak dan dinamakan Cindelaras. Beberapa tahun lalu, Cindelaras bertumbuh menjadi anak yang tampan dan cerdas. Suatu pagi, Cindelaras sedang mencari kayu bakar, dan dia dikejutkan oleh suara elang yang sedang melintas di atasnya. Sang elang dapat menjatuhkan sesuatu. Ternyata elang itu menjatuhkan telur yang cukup besar. Cindelaras membawa telur besar itu ke rumah dan menunjukkan telur itu kepada ibunya. Cindelaras merawat telur itu untuk beberapa hari. Beberapa hari kemudian, telur itu menetas dan keluarlah anak ayam yang besar. Anak ayam itu bisa berbicara dan mengatakan beberapa kata. Cindelaras pun terkejut karena anak ayam itu bisa berkata. Cindelaras dengan baik hati merawat anak ayam itu hingga besar. Beberapa minggu kemudian, ayam itu tumbuh menjadi ayam yang besar dan kuat. Suatu ketika, Cindelaras mengingat perkataan ayamnya Cindelaras. Cindelaras bertanya kepada ibunya siapa dan di mana ayahnya sekarang. Ibunya bercerita
bercerita kepada Cindelaras bahwa ayahnya adalah sang raja. Setelah itu, Cindelaras sangat ingin bertemu dengan ayahnya. Cindelaras bertanya kepada ibunya untuk bertemu dengan ayahnya. Cindelaras mengikuti sabung ayam dan bertarung dengan banyak orang. Tapi hasilnya tetap sama karena ayam Cindelaras sangat kuat. Ayam Cindelaras selalu menang dan Cindelaras pun terdengar oleh sang raja. Sang raja pun menantang si Cindelaras. Sang raja menawarkan setengah kekayaannya jika Cindelaras menang. Jika Cindelaras kalah, Cindelaras harus menerima hukuman. Tetapi begitu hasilnya, ayam Cindelaras menang. Raja bertanya kepada Cindelaras siapa namanya, tapi yang menjawab bukan Cindelaras, tetapi ayamnya. Ayamnya berkata, namanya Cindelaras, putramu dari permaisuri yang kau usir dari istana. Ayam Cindelaras pun bercerita kepada sang raja dan perlakuan si selir. Sang raja pun mengusir tabib dan selir. Sang raja merasa sangat bersalah. Sang raja segera berminta maaf kepada permaisuri. Permaisuri memaafkan raja, dan raja mengajak sang permaisuri balik ke istana. Dan jika Cindelaras sudah tumbuh jadi dewasa, Cindelaras akan dinobatkan menjadi raja. Terima kasih teman-teman. Dadah.